Video kali ini mungkin akan menyenangkan buat kalian penggemar drakor atau K-pop, karena aku akan membahas negara yang populer dengan dua hal ini. Iya, apalagi kalau bukan Korea Selatan. Tapi tentu saja kita enggak akan membahas judul-judul drakor atau idol K-pop, karena aku akan mulai membahas negara ini dari geopolitiknya. Lantas, bagaimana kondisi Korea Selatan jika dilihat dari letak geografisnya? Korea Selatan berada di bagian bawah semenanjung Korea di Asia Timur, yang terletak di antara Laut Kuning, Teluk Gyeonggi, Selat Jeju, dan Selat Korea, tidak jauh dari lepas pantai Pulau Tsushima dan Laut Jepang. Negara ini terbagi menjadi 8 provinsi utama, 6 kota metropolitan yang berperan sebagai entitas mereka sendiri, 1 provinsi otonomi khusus yaitu Provinsi Pulau Jeju, dan ibu kota Seoul yang memiliki predikat sebagai kota khusus yang juga berperan sebagai entitas sendiri. Lalu ada satu kota yang cukup unik, yaitu Sejong, yang menjadi sebuah kota otonomi khusus. Jadi secara teknis, saat ini Korea Selatan memiliki 2 ibu kota, meskipun Sejong belum menjadi ibu kota secara penuh. Korea Selatan memiliki lebih dari 3.500 pulau, di mana pulau terbesarnya adalah Pulau Jeju, yang disebut sebagai Hawaii-nya Korea. Jika Korea Selatan sendiri adalah sebuah pulau, maka bentuknya akan terlihat sangat mirip dengan Irlandia. Korea Selatan memiliki perbatasan dengan Korea Utara melalui zona demilitarisasi Korea atau DMZ. Sebagai tambahan, ada 4 terowongan yang telah dibangun di bawah perbatasan, termasuk salah satunya yang disebut oleh Korea Selatan sebagai terowongan agresi ketiga. Terowongan tersebut diketahui keberadaannya di tahun 1978, meskipun Korea Utara membantah bahwa terowongan itu mereka buat sebagai tambang batu bara. Saat ini terowongan itu dijadikan sebagai tempat wisata yang dijaga ketat oleh pasukan Korea Selatan. Korea Selatan sendiri mencurigai kemungkinan terdapat sekitar 20 terowongan lagi. Tapi informasi mengenai hal itu sangat dirahasiakan. Selain itu, negara ini juga memiliki 12 situs warisan dunia UNESCO, antara lain yaitu situs bersejarah Baekje, situs Dolmen Gochang, Hwasun, dan Ganghwa, Istana Changdeokgung, daerah bersejarah Gyeongju, Kuil Haeinsa, Kampung Rakyat Yangdong, Benteng Hwasong, Kuil Jongmyo, Kota Benteng Namhansansong, Makam Penguasa Dinasti Joseon, dan Kuil Bulguksa. Beberapa tempat-tempat menarik lainnya adalah Everland, yang merupakan taman hiburan terbesar di Korea, dan Lotte World, taman hiburan indoor terbesar di dunia. Istana Gyeongbokgung, Menara Seoul, Memorial Perang Korea, Menara Lotte World yang menjadi bangunan tertinggi di semenanjung dan merupakan bangunan tertinggi kelima di dunia, Museum Nasional Korea, Pasar Dongdaemun, Pasar Ikan Busan, Taman Botani Daegu, dan pemandian air panas Wonju. Korea Selatan terletak di dekat lempeng Amurian yang tidak terlalu berbahaya, tidak seperti Jepang dan Cina yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan angin topan. Korea Selatan jarang sekali mengalami bencana alam yang cukup parah. Sekitar 80% negara ini merupakan pegunungan, di mana mereka berbagi rantai pegunungan Taebaek dengan Korea Utara. Sungai terpanjang yang ada di negara ini adalah Sungai Nakdong, yang mengalir sepanjang pegunungan Taebaek menuju Laut Jepang melalui Busan. Sedangkan danau terbesarnya adalah Danau Chungju yang merupakan danau buatan. Sejak Korea Utara mengambil Gunung Paektu,
titik tertinggi Korea Selatan beralih ke Gunung Halasan, sebuah gunung berapi perisai yang terletak di Pulau Jeju. Gunung ini terakhir kali meletus lebih dari 1000 tahun yang lalu. Keberadaan gunung ini juga menjadikan Pulau Jeju sebagai tempat yang unik karena memiliki gua pipa lahar yang terkenal, puncak matahari terbit, serta bebatuan unik yang disebut odolge atau batu kesepian. Di Boryong, kita bisa melihat dataran lumpur yang terkenal karena menjadi tempat diadakannya festival yang menarik lebih dari 2 juta pengunjung setiap tahunnya. Kemudian ada juga Bosung yang terkenal dengan perkebunan tehnya. Musim panas di Korea Selatan akan menjadi sangat lembab dan dipenuhi dengan nyamuk. Di setiap tahun antara musim dingin dan musim semi, negara ini mengalami apa yang disebut sebagai Hwangsa, yaitu musim debu kuning, di mana partikel debu dari gurun Gobi tersapu oleh angin kencang dan menutupi seluruh wilayah Cina Timur dan Korea. Bahkan bisa mencapai Jepang dan sebagian wilayah Rusia. Inilah alasan mengapa orang-orang Asia selalu terlihat menggunakan masker setiap tahunnya. Selain kimchi yang terkenal di Korea, ada satu hidangan unik di Korea Selatan yang mungkin tidak bisa ditemui di Korea Utara. Mereka gemar memakan sanakji, yaitu gurita hidup yang dicincang dan dicelupkan ke dalam saus pedas. Selain itu, mereka juga gemar memakan cacing sendok hidup-hidup. Korea Selatan juga dikenal sebagai negara dengan industri teknologi yang maju. Beberapa perusahaan terbesar yang berasal dari sana adalah LG, Lotte, SK Group, Daewoo, Hanjin, Kia, Samsung, dan Hyundai. Saat ini, Korea Selatan menjadi negara eksportir terbesar kelima di dunia dan juga negara G20 dengan surplus anggaran terbesar. Pada tahun 2015, Korea Selatan meraih predikat sebagai pembuat kapal terbesar di dunia dengan lebih dari 2 juta tonase kotor atau sekitar 41% dari total dunia. Sebelumnya di tahun 2005, mereka menjadi negara pertama di dunia yang sepenuhnya beralih ke internet dengan kecepatan tinggi. Negara ini memang sangat memperhatikan teknologi, dan hal itu terlihat dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari dengan cara yang sangat menarik. Korea Selatan memiliki penduduk sekitar 51 juta orang dan memiliki persentase tertinggi orang dewasa dengan rentang usia 25 hingga 34 tahun yang memiliki gelar pendidikan tinggi. Negara ini hampir sepenuhnya homogen karena sekitar 96% populasinya adalah etnis Korea. Sedangkan 4% sisanya terdiri dari etnis lain seperti Tionghoa, Amerika, dan Vietnam. Orang-orang Korea Selatan sangat berbeda dengan orang-orang Korea Utara. Faktanya, rata-rata tinggi badan orang Korea Selatan lebih tinggi 5 cm dari orang Korea Utara. Karena akses mereka ke pilihan makanan yang lebih sehat dan lebih beragam. Orang Korea Selatan berbicara dalam bahasa Korea yang tidak hanya unik, karena sebenarnya tidak ada bahasa yang berkaitan dengan bahasa Korea, meskipun sebagian orang menganggap bahasa mereka mirip dengan bahasa Jepang. Dan sistem penulisan hurufnya pun unik dan berbeda. Di tahun 1400-an, Sejong yang Agung merasa bahwa penulisan karakter Cina terlalu sulit baginya. Dan sejak saat itu, Korea pun membuat susunan alfabet yang baru. Sampai saat ini, Hangul atau disebut sebagai Chosunggul oleh orang Korea adalah alfabet fonetik yang sangat mudah dipelajari. Meskipun begitu, berbicara dalam bahasa Korea adalah hal yang cukup sulit. Tata bahasanya mundur, lalu ada semacam indikator subjek dan prefiks posesif. Dan ada perbedaan cara berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan seumuran. Setelah terjadinya Perang Korea,
Kedua Korea kemudian saling menyimpang dengan sangat drastis. Tidak seperti saudara mereka yang berada di utara, Korea Selatan menjadi republik presidensial yang demokratis, mengadopsi model kapitalis untuk perekonomian mereka dengan pasar bebas yang mendorong sektor swasta menjadi lebih kompetitif. Saat ini, Korea Selatan disebut-sebut sebagai salah satu dari macan Asia bersama dengan Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Ini artinya tingkat perekonomian mereka telah tumbuh lebih dari 10% per tahun selama 30 tahun terakhir. Setelah masa perang berakhir, mereka mulai bekerja dengan sangat keras, sementara sebagian besar orang Amerika mulai meninggalkan Korea. Tapi mereka masih menyisakan beberapa pangkalan militer dengan tentara di beberapa tempat seperti Gyeonggi-do dan Daegu. Beberapa kesenian tradisional yang ada di Korea Selatan antara lain adalah tarian topeng Choyeongmu dan Talchum yang berwarna-warni, lalu ada tarian pita panjang Pungmul yang bisa dilihat di daerah-daerah tertentu, pementasan Jultagi, dan akrobatik Namsadang di mana kita bisa melihat para penari meluncur dengan tinggi dari jungkat-jungkit. Ada juga musik tradisional Pansori, di mana penyanyinya bersuara serak. Ada juga musik tradisional yang disebut Buk dan Jangu. Lalu ada Taekwondo dan Hapkido yang menjadi seni bela diri nasional. Kebanyakan orang Korea setidaknya pernah sedikit mempelajari Taekwondo. Korea Selatan merupakan negara wajib militer di mana semua laki-laki dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun wajib untuk melaksanakannya dalam kurun waktu 2 tahun. Para perempuan juga diizinkan untuk mengikuti wajib militer jika mereka bersedia. Sebagian besar orang Korea masih menikah dalam pernikahan tradisional yang menggunakan hanbok, dan ada juga sebuah tradisi di mana keluarga mempelai dan teman-teman harus memukul kaki suami karena suatu alasan. Mereka juga biasanya menghindari menikahi seseorang dengan nama marga yang sama. Tapi masalahnya, hanya ada 3 nama marga yang dominan dimiliki oleh setengah dari populasi penduduk Korea Selatan, yaitu Kim, Lee, dan Park. Tapi sebenarnya ada lebih dari 250 marga. Namun, karena panjangnya sejarah dalam penggunaan nama marga menyebabkan banyak nama marga yang punah. Nah, meski cuma terdiri dari 3-4 huruf, tetapi punya makna sendiri. Seperti Kim yang berarti emas, Lee artinya keberuntungan, dan Park artinya bersinar. Sekitar sepertiga penduduk Korea Selatan merupakan pemeluk agama Kristen, sebagian besar Kristen Protestan, lalu sekitar 20% beragama Buddha, sedangkan sisanya mengaku masih mengikuti aliran Konfusianisme, Shamanisme, dan ateis. Selain Amerika Serikat, Korea Selatan adalah negara yang mengirim banyak misionaris Kristen ke luar negeri dibandingkan dengan negara lain di dunia. Saat ini, Korea Selatan memiliki industri e-sports yang sangat besar, dan gamer di sana dianggap layaknya seorang selebriti. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dari bermain game, meskipun di sisi lain hal tersebut menimbulkan masalah karena beberapa orang diketahui meninggal karena bermain game nonstop atau benar-benar membunuh orang seperti yang terjadi tanggal 23 Maret 2021. Kim Tae-hyun membunuh satu keluarga gara-gara terjadi cekcok kecil saat bermain game League of Legends, dan ada juga yang ditangkap karena mengabaikan bayinya yang baru lahir mati kelaparan sebab mereka lebih memilih bermain video game. Seperti orang Jepang, orang Korea Selatan juga menyukai norebang atau karaoke, dan juga mogyokdang atau rumah pemandian. Korea Selatan juga dianggap sebagai negara dengan persentase operasi plastik tertinggi di dunia, dengan angka sekitar 20 per 1000 penduduk.
Yang paling populer dan kebanyakan dilakukan oleh wanita adalah operasi kelopak mata, di mana mereka menambahkan lipatan di kelopak mata agar terlihat lebih menarik. Para orang tua bahkan biasanya memberikan anak perempuan mereka operasi sebagai hadiah kelulusan. Dalam hal kontroversi, orang Korea Selatan biasanya masuk dalam 10 besar, bahkan masuk ke dalam 5 negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Mereka sangat menjunjung tinggi budaya, kehormatan, dan kadang hal tersebut mempengaruhi mental seseorang yang merasa dirinya tidak memenuhi harapan masyarakat. Siswa sekolah di Korea Selatan memiliki tingkat stres tertinggi di dunia, di mana kebanyakan dari mereka pergi ke Hagwon atau tempat kursus sepulang sekolah dan biasanya berakhir hingga pukul 10 malam dan membuat mereka kekurangan jam tidur. Orang-orang Korea juga terkadang sedikit diskriminatif terhadap orang non-Korea. Sebagai bangsa yang homogen tanpa pengalaman minoritas yang nyata, sebelum abad ke-20, kita mungkin akan terkejut dengan tindakan rasis dari kelompok tertentu. Bahkan terkadang mereka juga memasang papan penanda yang mengatakan tidak boleh ada orang asing. Saat pembukaan Olimpiade Tokyo misalnya, stasiun televisi MBC memperkenalkan negara-negara peserta dengan stereotip dan kalimat negatif. Hal ini memicu kemarahan sejumlah penduduk yang negaranya disinggung seperti Indonesia dan Haiti. Beberapa hal menarik lainnya dari Korea Selatan adalah Festival Chuseok dan Seollal, pewaris tahta yang masih hidup dari mantan kaisar yang ada saat ini, Pulau Jeju yang memiliki para wanita penyelam yang tangguh, Arirang yang sering dianggap sebagai lagu kebangsaan Korea, lalu K-pop dan drama Korea yang telah menguasai dunia. Beberapa tokoh Korea Selatan yang terkenal sepanjang sejarah antara lain adalah Lee Soo-shin, Kim Gu, Yoo Kwon-sun, Kim Dae-jung, Ban Ki-moon, Sung Chang-sik, Cho Yong-nam, Lee Seung-man, Park Jung-hui, Park Ji-sung, Park Tae-hwan, dan Kim Yoona. Lalu ada beberapa aktor dan artis seperti Park Bo-gum, Song Joong-ki, Kim Yoo-jung, Song Hye-kyo, grup K-pop HOT, B dan Boa, Girls' Generation, Super Junior, AOA, Big Bang, EXO, BTS, dan Blackpink. Ada juga orang Amerika berdarah Korea Selatan yang sangat terkenal seperti John Cho, Randall Park, dan Ken Jeong. Korea Selatan memiliki hubungan yang kuat dengan negara Uni Eropa karena mereka merupakan mitra ekspor terbesar kedua. Sektor pariwisata juga telah meningkat sejak tahun 80-an dan 90-an, di mana banyak orang Korea yang belajar di luar negeri untuk kuliah, terutama di Eropa. Sementara dengan Jepang, hubungan mereka kadang seperti teman, tapi kadang bisa menjadi musuh. Meskipun orang-orang Korea senang melihat Jepang digulingkan setelah Perang Dunia II, namun tidak lama mereka sendiri mengalami masalah dalam Perang Korea. Setelah perang, Jepang kemudian menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, dan sejak saat itu, hubungan kedua negara tersebut menjadi jauh lebih baik. Filipina juga merupakan salah satu negara yang menjadi teman mereka sebelum perpecahan. Mereka bahkan mengirim pasukan ekspedisi untuk membantu melawan invasi Korea Utara selama masa perang. Jika membicarakan sahabat dekat, orang Korea Selatan mungkin akan mengatakan China dan Amerika Serikat. Kedua negara itu menjadi rumah bagi warga keturunan Korea Selatan dengan jumlah masing-masing sekitar 2,5 juta orang. Dan keduanya merupakan mitra ekspor terbesar. China juga bertindak seperti mediator antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan mereka berjuang bersama selama pendudukan kerajaan Jepang. Amerika Serikat memerankan peran utama selama terjadinya Perang Korea dan memiliki perjanjian pertahanan bersama yang berarti bahwa setiap serangan terhadap Korea Selatan
akan segera direspon oleh Amerika Serikat. Amerika juga masih memiliki pangkalan militer di Korea Selatan. Dan hal tersebut telah memunculkan protes anti-Amerika karena banyak yang merasa lelah dengan kehadiran Amerika di negara mereka. Meskipun demikian, mantan Presiden Barack Obama pernah memberikan pernyataan bahwa Korea Selatan adalah salah satu sekutu terdekat dan sahabat terbesar bagi Amerika Serikat karena mereka telah berbagi begitu banyak hal selama 7 dekade terakhir. Sementara itu, Korea Selatan pada dasarnya ingin bersatu dengan Korea Utara. Tapi ada satu orang yang selalu saja menghalangi, yaitu Kim Jong-un. Korea Selatan telah berusaha menyelundupkan propaganda melalui berbagai barang seperti DVD dan USB, serta barang-barang lain yang dikirimkan melalui balon yang melintasi perbatasan. Mereka berpikir bahwa cara terbaik untuk bersatu kembali dengan Korea Utara adalah mengekspos penduduknya dengan memberikan informasi betapa hebatnya dunia luar. Korea Selatan mulai berkembang setelah berakhirnya Perang Korea, dan negara yang berada di semenanjung kecil ini telah mampu membuat pengakuan ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun yang ada di dalam planet ini. India, negara Republik Federal ini terdiri dari 28 negara bagian. Berdasarkan jumlah penduduknya, India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. India adalah negara multi-etnis dan lebih dari 1,2 miliar penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, India masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Jadi, bagaimana negara ini berkembang begitu pesat dalam hal ekonomi? India merupakan salah satu negara terletak di Asia Selatan yang berupa semenanjung, dengan garis pantai sepanjang 7.000 km dan merupakan bagian dari anak benua India. India adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama dunia yaitu Hindu, Buddha, Jainisme, Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947. Seluruh negara bagian-bagian India di utara dan timur laut dibentuk oleh banjaran Himalaya. Wilayah lainnya terdiri dari hamparan Indo-Gangetik yang subur. Di sebelah barat, yang berbatasan dengan Pakistan Tenggara terdapat Gurun Thar. Semenanjung India di selatan hampir seluruhnya merupakan bagian dari hamparan Decca. Di kedua sisi hamparan ini terdapat 2 banjaran pesisir yang berbukit-bukit, Ghat Barat dan Ghat Timur. India memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Yamuna, Godavari, dan Krishna. Sungai-sungai tersebutlah yang menyebabkan suburnya hamparan-hamparan di sebelah utara India sehingga cocok untuk ditanam. Cuaca India beragam dari cuaca tropis di selatan hingga cuaca menengah di utara. Sebagian dari India yang terletak di pegunungan Himalaya memiliki cuaca tundra. India memperolehi hujannya dari monsun. India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan ke-4 terbesar dalam paritas daya beli. India memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang sangat besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan paritas daya beli hanya 3,262 US dollar, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Cadangan pertukaran asing India sekitar 143 miliar US dollar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini, juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi.
Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan, berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya. Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu negara pemain terbesar dalam perangkat lunak dan bisnis proses outsourcing dengan pendapatan sekitar 17,2 miliar US dollar pada 2004 dan 2005. Dan ada juga banyak industri skala kecil yang menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk di kota kecil dan pedesaan. Meskipun India hanya menerima sekitar 3 juta pengunjung asing setiap tahun, pariwisata tetap penting tapi masih sumber pendapatan nasional yang belum berkembang. Pariwisata menyumbang 5,3% dari PDB India. Partner perdagangan utama India termasuk Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik, kimia, dan kulit. Sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk, kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah 69,18 miliar US dollar, sedangkan impor sekitar 89,33 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi India mencetak rekor baru pada kuartal kedua tahun 2021 ini, di tengah gelombang COVID-19 yang sempat membuat negara tersebut kepayahan. Dilansir dari CNN, Rabu 1 September 2021, ekonomi India tumbuh 20,1% pada 3 kuartal yang berakhir pada 30 Juni 2021, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski mencetak rekor, namun ekonomi negara tersebut belum keluar dari kondisi krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Ekonomi yang melesat lebih menunjukkan dalam jurangnya resesi yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Kala itu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, memberlakukan isolasi total atau lockdown terhadap 1,3 miliar penduduk setempat. Lockdown tersebut dinilai termasuk yang terketat di seluruh dunia dengan larangan operasional usaha serta perjalanan selama beberapa bulan. Kebijakan tersebut membuat India jatuh pada jurang resesi untuk pertama kalinya sejak beberapa dekade yang lalu. Rekor pertumbuhan ekonomi secara tahunan terjadi pada kuartal kedua 2021 memang lebih disebabkan oleh basic tahun lalu yang sangat rendah, ujar ekonom senior Capital Economic dalam laporannya. Tahun lalu pada periode yang sama, ekonomi India terkontraksi hingga 24%. Perekonomian India sebelumnya telah sempat bangkit di awal tahun. Namun demikian, gelombang virus corona varian Delta menghantam negara tersebut. Untuk beberapa pekan, India melaporkan ribuan kematian akibat COVID-19 setiap harinya. Kala itu, meski tingkat penularan meningkat pesat, Modi enggan untuk menerapkan kembali lockdown secara nasional lantaran menghindari jutaan penduduk India kembali masuk dalam jurang kemiskinan. Meski tak menerapkan lockdown, bukan berarti ekonomi India kebal terhadap dampak yang disebabkan oleh varian Delta. Pemerintah India memang tak merilis data resmi pertumbuhan kuartal per kuartal. Namun, berdasarkan perkiraan Capital Economic, ekonomi India mengalami kontraksi sebesar 12% pada kuartal kedua tahun 2021 bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun ini. Kontraksi ini cukup besar bila melihat data historis dan lebih dalam ketimbang dengan yang telah kami perkirakan, ujar Shah. Kesimpulannya, sebagai generasi penerus bangsa, anak muda merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian. Dalam era digital, peran dan ide-ide kreatif anak muda dibutuhkan untuk membangun perekonomian. India merupakan contoh sukses dalam pemanfaatan teknologi untuk perekonomian bangsa. Saat ini, hanya ada sedikit negara di dunia yang memiliki potensi ekonomi sebesar India. India memiliki banyak faktor yang mendukung untuk terus tumbuh semakin besar. Pertumbuhan populasi yang besar memberikan banyak tenaga kerja yang tersedia. India juga memiliki banyak ahli dan profesional di berbagai bidang industri. Keuntungan India semakin berlipat ganda jika melihat letak geografisnya yang sangat menguntungkan untuk perdagangan global. Selain itu, India adalah negara dengan jumlah penduduk berbahasa Inggris terbesar kedua di dunia
yang memudahkan komunikasi internasional. Lahan pertanian yang luas memungkinkan India untuk memproduksi makanan yang cukup bagi penduduknya. Selain itu, India menjadi pilihan yang lebih menarik bagi banyak perusahaan internasional dibandingkan Cina. Karena Cina menghadapi masalah seperti kebijakan pemerintah yang tidak stabil dan ambisi geopolitik yang membuat perusahaan ragu untuk bergantung pada Cina. Jika semua potensi tersebut dikelola dengan baik, India akan berhasil mengangkat derajat ratusan juta penduduknya yang miskin. Sayangnya, India dianggap gagal dalam memanfaatkan potensi ekonominya. Bahkan banyak yang menilai, ketimpangan kemiskinan di India jauh lebih buruk dibanding pada saat era penjajahan oleh Inggris Raya. Sebuah penelitian baru dari World Inequality Lab menemukan bahwa kekayaan para miliarder di India saat ini telah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang sangat besar di India. Saking jomplangnya, kesenjangan ini sekarang menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Bahkan lebih besar daripada di Amerika Serikat, Brasil, dan Afrika Selatan. Perbedaan antara si kaya dan si miskin di India sangat lebar, sehingga menurut beberapa pengukuran, distribusi pendapatan di India lebih merata pada masa pemerintahan kolonial Inggris dibandingkan sekarang. Hal ini disampaikan oleh sekelompok ekonom yang menulis studi tersebut, termasuk ekonom terkenal dari Prancis, Thomas Piketty. Geolovers, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Geography. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Geography. Saat ini ada 271 miliarder di India yang merupakan jumlah tertinggi yang pernah ada. Pada tahun 2023 saja, ada 94 miliarder baru yang muncul, menurut daftar orang terkaya dunia dari Hurun Research Institute. Jumlah tersebut lebih banyak daripada miliarder baru di negara manapun kecuali Amerika Serikat. Total kekayaan semua miliarder di India hampir mencapai 1 triliun USD, atau sekitar 7% dari total kekayaan dunia. Bisa kalian lihat pada grafik ini. Kelompok orang terkaya di India mengalami peningkatan drastis sejak tahun 1980-an. Sementara itu, porsi kekayaan kelas menengah dan kelas bawah semakin menurun. Ini berarti yang kaya semakin kaya, yang miskin makin sengsara. Dahulu, sepanjang tahun 1930-an, ketika Inggris Raya menguasai India, 1% dari orang terkaya yang memiliki kekayaan tertinggi di India menguasai lebih dari 20% dari seluruh total pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Selama Perang Dunia Kedua, porsi tersebut menurun, mencapai sedikit di atas 10% pada tahun 1940-an dan sekitar 12,5% pada tahun 1947 saat India memperoleh kemerdekaan. Angka ini tetap stabil hingga akhir tahun 1960-an. Namun, ketika India menerapkan kebijakan sosialis di bawah Perdana Menteri Indira Gandhi, seperti menghentikan pembayaran kepada kerajaan-kerajaan dan menasionalisasi bank, bagian pendapatan nasional dari 1% orang terkaya menjadi menurun drastis. Ketika India meliberalisasi ekonominya pada tahun 1991, keadaan mulai berubah. Pada pergantian abad, 1% orang terkaya menguasai lebih dari 15% pendapatan India. Apalagi pada saat Narendra Modi berkuasa tahun 2014. Angka tersebut telah melampaui 20%. Pada tahun 2022 hingga 2023, bagian pendapatan nasional yang dikuasai oleh 1% orang terkaya mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 22,6% dari seluruh pendapatan nasional.
Padahal, pada tahun 2022, India mengalami pertumbuhan PDB sebesar 7%. Namun sepertinya, pertumbuhan ekonomi ini malah semakin memperlebar jurang ketimpangan yang sudah ada sejak dulu. Sebagai gambaran, menurut riset dari Oxfam International, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia, mengatakan bahwa diperlukan waktu 941 tahun bagi seorang pekerja dengan upah minimum di pedesaan India untuk mendapatkan penghasilan yang sama dengan penghasilan eksekutif di perusahaan garmen terkemuka di India dalam setahun. Ketimpangan semakin meningkat tajam selama 30 tahun terakhir. Orang-orang terkaya telah menguasai sebagian besar kekayaan yang diciptakan melalui kapitalisme kroni dan warisan. Mereka menjadi lebih kaya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, sementara kaum miskin masih berjuang untuk mendapatkan upah minimum dan mengakses pendidikan berkualitas serta layanan kesehatan. Banyak warga India biasa tidak mampu mengakses perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Bayangkan saja, diperkirakan sebanyak 63 juta dari mereka jatuh ke dalam kemiskinan karena biaya perawatan kesehatan setiap tahunnya. Ngenesnya, bagi penduduk miskin di India adalah, meskipun pemerintah India mengenakan pajak yang tinggi pada orang-orang terkaya di negaranya, tetapi pengeluarannya untuk layanan kesehatan publik termasuk yang paling sedikit di dunia. Sebagai gantinya, pemerintah malah lebih mendorong sektor kesehatan yang bersifat komersial. Akibatnya, layanan kesehatan yang baik menjadi sesuatu yang mewah dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membayar. Meskipun India populer sebagai tujuan wisata medis, namun negara bagian India yang paling miskin tidak mencerminkan julukan tersebut. India memiliki tingkat kematian bayi yang lebih tinggi daripada wilayah Afrika Sub-Sahara. India juga memiliki andil yang besar dalam jumlah kematian ibu di dunia, yakni sebesar 17%, dan kematian anak di bawah 5 tahun sebanyak 21%. Salah satu faktor yang membuat ketimpangan di India semakin melebar adalah pendidikan. Anak-anak India tidak belajar dengan baik untuk menghadapi dunia kecerdasan buatan yang semakin gencar di era saat ini. Bahkan seperempat dari mereka yang berusia 14 hingga 18 tahun tidak dapat membaca teks sederhana dengan lancar. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pratham Foundation. Apalagi adanya peristiwa pandemi COVID-19 dahulu telah memberikan pukulan telak bagi para siswa yang tidak dapat bersekolah selama hampir 2 tahun. Dan pemerintah kekurangan dana dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi. Faktor selanjutnya adalah penciptaan lapangan kerja yang merupakan masalah yang sulit dipecahkan oleh pemerintah India. India kekurangan industri berskala besar, yang berarti setengah dari penduduk India masih bergantung pada pertanian untuk mata pencarian mereka yang semakin tidak menguntungkan. Meskipun India adalah ekonomi terbesar kelima di dunia, jika dilihat dari total uang yang dihasilkan, namun jika dihitung per orang, India berada di peringkat ke-120. Ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi tidak dirasakan merata oleh semua penduduknya. Karena hal inilah, menurut seorang ekonom regional Bank Dunia dalam wawancaranya dengan Financial Times, mengatakan bahwa India beresiko menyanyiakan bonus demografinya.